Ketua KPPG Kabupaten Sumedang beserta jajaran menghadiri pelaksanaan pelantikan kepengurusan KPPG Desa sewilayah Dapil 6. Bertempat di Geoteater Rancakalong Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Senin tanggal 25 September tahun 2023. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh anggota DPR RI Komisi 8 Dapil 9 Jawa Barat Hajah IC Siti Kuraisin selaku Dewan Pembina KPPG Kabupaten Sumedang, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, dan tamu undangan lainnya. Saat dikonfirmasi, Ketua KPPG Kabupaten Sumedang Sonia Sugian, menyampaikan bahwasanya dalam agenda kali ini adalah pelantikan pengurus KPPG Desa sewilayah Dapil 6. Dikatakan Sonia Sugian, bahwa pelaksanaan pelantikan KPPG Desa untuk sewilayah Dapil 6 adalah pelantikan yang terakhir dari semua dapil yang ada di Kabupaten Sumedang. Ia menjelaskan, pasca dirinya dilantik pada waktu itu, sebagai Ketua KPPG Kabupaten Sumedang oleh Ketua KPPG Provinsi Jawa Barat dirinya bersama jajaran pengurus langsung menyusun berbagai program kerja. Adapun program kerja yang sudah direalisasikan KPPG Kabupaten Sumedang diantaranya, melakukan roadshow ke tiap kecamatan untuk membentuk kepengurusan KPPG tiap kecamatan, kemudian melakukan bakti sosial dengan melakukan kunjungan dan memberikan bantuan untuk korban longsor di Rancakalong, kemudian memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terkena musibah kebakaran, berbagi santunan kepada anak yatim, dan lainnya. Selain kegiatan sosial, pihaknya pun melaksanakan kegiatan budaya diantaranya di Rancakalong menghadiri acara Ngabubur Suro, Kesenian Tarawangsa, begitupun di Sukasari, Pamulihan dan Tanjung Sari. Sonia Sugian patut berbangga, pasalnya di bawah kepemimpinannya kini KPPG sudah terbentuk dari tingkat kabupaten sampai dengan ke tingkat desa. Berdasarkan penyampaian dari Ketua KPPG Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pembina KPPG Kabupaten Sumedang bahwa untuk se-Jawa Barat baru KPPG Kabupaten Sumedang yang kepengurusannya terstruktur sampai ke tingkat desa. Menurutnya, struktur KPPG ini dibentuk sampai ke tingkat desa dimaksudkan karena tidak lama lagi akan menghadapi pesta demokrasi pemilu tahun 2024 di mana akan ada pileg, pilpres, dan pilkada. Ia berharap, struktur yang sudah terbentuk dapat mendongkrak kemenangan partai politiknya di Kabupaten Sumedang. Ya, agenda pada hari ini adalah pelantikan para pengurus KPPG Desa se-Dapil 6 yang dilaksanakan di Wisata Geoteater Rancakalong. Alhamdulillah ini adalah pelantikan KPPG Desa yang terakhir. Jadi setelah saya waktu itu dilantik menjadi ketua KPPG, saya langsung melakukan rapat-rapat untuk penyusunan program kerja dan kami pun melaksanakan program-program kerja yang sudah dibuat. Di antaranya ada beberapa kegiatan yang sudah KPPG lakukan, yaitu roadshow ke tiap kecamatan untuk mencari para pengurus di tiap kecamatan. Kemudian kami juga melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, di antaranya waktu itu kami pernah melakukan kunjungan dan bantuan untuk korban longsor di Rancakalong, bantuan untuk yang tertimpa bencana kebakaran. Kemudian kami juga santunan terhadap yatim, kemudian rutilahu di Dapil 6 ini sebanyak 25 unit itu kerjasama dengan Bu Haji Ice sebagai anggota DPR RI dari Komisi 8. Dan saya sebagai caleg DPRD Kabupaten di Dapil 6 mendistribusikan bantuan tersebut. Kemudian kami juga selain kegiatan sosial, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan budaya, diantaranya untuk di Rancakalong pernah kami menghadiri acara Ngabubur Suro, acara Kesenian Tarawangsa, begitupun di Tanjung Sari, Pamulihan, dan Sukasari. Kemudian KPPG Kabupaten Sumedang, alhamdulillah sampai saat ini sudah terbentuk dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Jadi 277 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang, pengurus KPPG-nya alhamdulillah sudah terbentuk. Yang sebelumnya memang kepengurusan ini belum ada, dan dari Ibu Dr. Cucu sebagai Ketua KPPG Jabar, serta tadi juga Ibu Ice menyampaikan bahwa se-Jawa Barat baru KPPG Sumedang yang kepengurusannya terstruktur sampai ke desa. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya, dan harapan saya sengaja struktur ini saya bentuk, sengaja jaringan ini saya bentuk dengan maksud karena kita akan menghadapi pesta demokrasi ya di 2024, di mana kita akan ada pileg, akan ada pilpres, akan ada pilkada. Jadi struktur yang saya bentuk, saya harapkan dapat mendongkrak kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Sumedang. Itu yang menjadi tujuan dan harapan saya, Partai Golkar di periode tahun politik ini bisa menjadi partai pemenang.
sehingga bisa menambah raihan kursinya, bisa bertambah kadernya, dan tentu semakin solid kader-kader yang sudah ada dan membangkitkan kembali akar rumput yang memang ada di bawah, yang kemarin-kemarin sempat tidak tersiram, sempat tidak tersentuh. Dengan adanya saya, Pak Untung dan Bu Haji Ice yang memang akan maju di ajang Pileg 2024 nanti, mudah-mudahan dengan sinergitas kami, dengan turunnya kami ke lapangan, selalu bersosialisasi, bersilaturahmi, dan memberikan program-program benar-benar bisa memberikan harapan yang nyata untuk kebangkitan Partai Golkar di Kabupaten Sumedang. Siap Bu, ini kan keterkaitan ini, Ibu kan selaku pengurus dari Golkar Bu. Target dari Dapil 6 sendiri berapa kursi Bu kalau untuk Golkar? Pada saat ini di Dapil 6 itu hanya mempunyai 1 kursi. Target minimal saya 2 kursi itu harus tercapai dan maksimalnya 3 kursi itu harus bisa dicapai di Dapil 6. Ya, tergantung itu dari kinerja dari caleg-caleg yang lain juga. Seperti tadi alhamdulillah ada Pak Utep Sunaria, ada Pak Yayat, ada Ibu Sinta Handania yang sama-sama caleg dari Dapil 6. Kami bersinergi, kami solid, bekerja sama untuk dengan tujuan yang satu, yaitu membesarkan Partai Golkar dan meningkatkan raihan suara di Dapil 6 supaya kursinya bertambah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan bisa 3 kursi kami menyumbangkan Dapil 6. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 8 Dapil 9 Jawa Barat Hajah Ice Siti Kuraisin selaku Dewan Pembina KPPG Kabupaten Sumedang memberikan apresiasi kepada KPPG Kabupaten Sumedang, dikarenakan untuk di Jawa Barat sendiri baru KPPG Kabupaten Sumedang yang kepengurusannya hingga ke tingkat desa. Hajah Ice berpesan kepada KPPG Kabupaten Sumedang setelah terbentuk hingga ke tingkat bawah jangan sampai tukcing, sudah terbentuk namun diam akan tetapi mereka harus bergerak untuk membesarkan Partai Golkar di setiap desa. Hal senada pun dikatakan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung, menyampaikan bahwasannya dirinya berkesempatan hadir dalam pelantikan KPPG di tingkat desa Dapil 6. Menurutnya, hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik dikarenakan berdasarkan data yang ia peroleh bahwa baru Kabupaten Sumedang yang tuntas melantik kepengurusan KPPG hingga tingkat desa. Ditambahkannya, bahwa Kabupaten Sumedang mempunyai kesiapan untuk target Partai Golkar dalam pemilu tahun 2024. Saya merasa bangga ya bahwa KPPG Sumedang itu sudah bisa melantik sampai ke tingkat desa. Di Jawa Barat ini baru Sumedang yang sampai ke tingkat desa. Kalau seluruhnya kabupaten, kecamatan itu sudah terbentuk. Tapi yang ke desa baru di Sumedang sampai ke paling bawah. Mudah-mudahan nanti disusul dengan kabupaten. Mudah-mudahan dengan sampai ke tingkat bawah ini nanti bisa mereka bukan tukcing ya, dibentuk diam cicing, tapi mereka bergerak untuk membesarkan Partai Golkar di setiap desa. Kami harapkan semua desa ini kalau tidak salah 276 ya kalau tidak salah, semua desa ini kader-kader yang baru saja dilantik bisa mengembangkan, bisa menarik suara Golkar sehingga menambah suara-suara Golkar. Di mana yang diharapkan oleh Partai Golkar Sumedang ini calonnya nanti juga akan bertambah. Dengannya mereka terjun menambah suara dari setiap dapil itu bertambah, misalnya yang tadinya 1 bisa 2, yang 2 bisa 3. Oke. Dan Bu, ini Bu, keterkaitan dengan program RST ini gimana Bu? Oh ya, tadi RST. Sebetulnya RST itu yang dari kami, dari Menteri Sosial, di mana kami diberikan kuota untuk memberikan ke dapil kami masing-masing. Memang tidak banyak dari komisi itu, dari komisi 8. Sebetulnya RST biasanya dari komisi 5, tapi kami memang mendorong kepada Ibu Menteri bahwa kan bayar rakyat miskin adanya di sosial ya, kenapa tidak diberikan banyak? Memang kami telah menyetujui untuk penambahan pada tahun-tahun berikutnya, tetapi belum terlaksana. Jadi baru yang sudah saja sekitar 200 RST. 200 RST ya, 2 tahun belakangan ini. Alhamdulillah kemarin baru pencairan di Sumedang ini ada 25 rumah RST baru cair, dan di mana 1 RST itu 20 juta. Harapan kami mudah-mudahan ke depan juga ada yang diberikan melalui kota kami dari Komisi 8. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Keterkaitan dengan kegiatan ini Pak, gimana tanggapan Bapak? Ya, alhamdulillah saya berkesempatan menyaksikan pelantikan pimpinan KPPG tingkat desa di Dapil 6. Ada 64 pimpinan KPPG tingkat desa yang dilantik pada hari ini. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena
berdasarkan data yang saya peroleh, baru Kabupaten Sumedang yang tuntas melantik kepengurusan KPPG sampai di tingkat desa. Ini artinya Sumedang memiliki kesiapan untuk merealisasikan target Partai Golkar dalam pemilu 2024. Satu target misalkan untuk Pileg 12 kursi dengan pelantikan sampai ke tingkat desa ini bisa semakin realistis. Kemudian yang kedua target Pilpres itu juga insya Allah semakin solid di Kabupaten Sumedang. Dan terakhir Pilkada dengan target 12 kursi kita bisa leluasa menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kira-kira begitu, ini bagus. Dari Sumedang, Jawa Barat, Rizky Prasetyo mengabarkan.